Hello everyone! Introduce myself. My name is Kastalina Meswari. You can call me Hira and I'm from class 5. Here I will be explaining about present continuous. So let's start. Hello guys, good morning. How's life today? I'm good, I'm great, I'm wonderful. Okay, before we start today's lesson, let's pray together. Pray begin. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kita akan menjelaskan tentang present continuous. Bisa kita lihat, di sini sudah ada beberapa rumus dan juga question words tentang present continuous. Di sini ada yang tahu nggak tentang present continuous? Jadi, present continuous adalah tenses yang menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di masa sekarang. Seperti apa ya? Misal kamu cerita. Nah, yang kamu ceritakan itu benar-benar terjadi di masa sekarang. Jadi kamu nggak bisa nih mengulik tentang masa lalu atau mengarang tentang masa depan. Jadi yang kamu ceritakan harus benar-benar terjadi di masa sekarang. Oke, untuk rumus dari present continuous adalah subject, auxiliary, verb in, lalu object. Itu untuk kalimat positifnya. Dan untuk kalimat negatifnya itu di bagian auxiliary-nya itu tambahkan not. Lalu untuk interrogatifnya, auxiliary dipindah ke depan, subjeknya itu setelah auxiliary, lalu verb in dan objek. Sama saja, hanya bagian negatifnya ditambahkan not dan bagian interrogatifnya itu auxiliary-nya dipindah ke depan. Oke, kita buat contohnya. Misal ini, untuk kalimat positif ya, I am speaking English. Lalu you are speaking English. She is speaking English. Jadi di sini tuh auxiliary-nya tidak sama, ada 3 ya. Ada am, are, dan is. Untuk I menggunakan am, untuk you, we, they menggunakan are, dan untuk she, he menggunakan is. Jadi tidak bisa kalau misalnya kamu pakai you tapi kamu pakai is, itu salah. Jadi kayak kalau misal we are speaking English. They are speaking English. Kalau dia, he is speaking English. Gak bisa kalau we are speaking English, itu salah ya. Lalu kalau misalkan negatif itu nambah not kan. Jadi I am itu jadi I'm not speaking Chinese. Karena kita tidak berbicara dalam bahasa Cina, kita berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi I'm not speaking Chinese. You are not speaking Chinese. She is not speaking Chinese. Kalau misalkan kalian nih, terlalu panjang, bisa disingkat. Misal are not jadi aren't. Kalau is not jadi isn't. Jadi he isn't speaking Chinese. You aren't speaking Chinese. Lalu kalau interrogatif ini auxiliary-nya kan dipindah ke depan. Jadi misal I am ya jadi am I speaking English atau am I speaking Chinese. Kalau you are ya jadi are you speaking Chinese or are you speaking English. Nah, kalau untuk interrogatif ini ada 2 jawaban kan. Misal Chinese, ya jawabannya no karena kita berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan am I speaking English, jawabannya yes karena kita memang berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan no, gak bisa cuma kalian jawab no doang gitu. Harus kayak no, you are not speaking Chinese. Jadi setelah you are not speaking Chinese itu harus ada keterangan seperti pembenarannya gitu. Jadi no, you are not speaking Chinese, but you are speaking English. Jadi harus dibenarkan. Nah, untuk time signalnya, time signal di sini ada 5. Now, right now, still, at this time, at present. Now and right now itu artinya sama sekarang. Jadi kalau misalkan kalian menemukan kalimat menggunakan now atau right now itu benar. Jadi bukan berarti ini harus pakai now, ini harus pakai right now. Enggak, karena dua-duanya dibenarkan. Lalu still, at this time dan at present itu artinya sama. Still juga masih. Still itu artinya masih, sorry guys. At this time and at present itu artinya sama, yaitu pada saat ini. Untuk question word itu kalau misalkan menanyakan subjek itu berarti pakai who. Jadi nanti setelah who disusul auxiliary yaitu am, are, is, lalu disusul verb in,
lalu objek, terus adverb, dan jangan lupa question mark. Lalu kalau menanyakan verb itu bisa menggunakan question word lainnya, jadi tidak harus do. Kalau do hanya untuk subjek. Tapi kalau untuk menanyakan verb, pakainya bisa what, how many, ya tergantung verbnya itu apa. Jadi tergantung kalimatnya. Jadi kalau misalkan menanyakan verb, question word plus are is plus subject. Nah setelah auxiliary itu kita taruh subjek. Jadi subjeknya nggak di depan kan? Yang kalau yang ditanya subjek kan subjeknya nggak ikut kan ke dalam kalimat. Tapi kalau misalkan yang ditanya verb, subjeknya itu ada di belakang auxiliary. Jadi question word, auxiliary, lalu subject, verb in, lalu object dan adverb, lalu question marknya. Sedikit info aja, kalau misalkan kalian menulis sesuatu itu kalau misalkan interrogatif ya kalian harus kasih question mark. Kalau misalkan tanpa question mark itu salah, meskipun jawaban kalian benar tapi tanpa tanda tanya itu salah. Lalu misalkan kalimat positif atau negatif biasa, itu harus ada titik di belakangnya. Kalau misal teliti aja, teliti bagian kalimatnya. Kalau misal kalimatnya harus ada koma, ya kalian kasih koma. Kalau nggak ada komanya salah, meskipun kalimatnya benar. Lalu untuk huruf kapital, huruf depan biasanya selalu kapital, tapi bukan semua huruf kapital itu di depan, tapi ada juga yang di belakang. Contohnya nama orang, nama tempat, nama bulan, nama apa lagi ya? Ya pokoknya kalian cari sendiri. Pokoknya itu pakai huruf kapital. Kalau misalkan tanpa huruf kapital salah. Jadi kalian harus teliti dari tulisannya juga guys. Bukan cuma apa kata-kata atau apanya doang. Bahasa Inggris itu harus teliti. Nah, lalu ini untuk ada nih contoh lagi nih satu. Kan bukan present continuous itu bukan cuma tentang apa ya? Bukan cuma tentang kejadian yang saat ini terjadi, bisa tentang kejadian di masa depan. Tapi kejadiannya itu sudah harus pasti. Kalau misalkan kalian mengarang masa depan, misalnya sekarang 2026, kalian itu menceritakan tentang impian kalian di 2028 yang belum tentu terjadi, itu bukan present continuous. Tapi kalau misalkan kalian menceritakan tentang sesuatu di masa depan, tapi itu memang sudah direncanakan dan itu sudah pasti terjadi, maka itu masuk ke dalam present continuous. Contohnya ini nih yang terjadi saat ini. She is eating rice. Dia perempuan sedang makan nasi. Nah, itu kan emang benar terjadi sekarang. Lalu yang rencana yang pasti, rencana di masa depan yang sudah direncanakan dengan pasti. Nih, my mother is meeting you tomorrow. Ibuku akan menemuimu besok. Itu kan rencananya masih besok, tapi kan itu sudah pasti akan terjadi. Itu masuk ke dalam present continuous. Nah, untuk mengenali tenses, ini tuh misal translate Indonesia, kalian disuruh translate to English. Gimana sih mengenal tensesnya? Oh, ini termasuk ke dalam tenses apa? Biar kalian mengenal biar kalian tahu ini tuh masuk ke present continuous. Kalian lihat aja tense signal sama kalimatnya. Biasanya di present continuous itu kalimatnya ada kata sedang. Jadi kalau misalkan ada kata sedang dan time signalnya itu ada now, right now, or still, at this time, at present, itu sudah dipastikan present continuous. Tapi kalau misalkan ada kata now, right now, tapi tidak ada kata sedang, atau mungkin nggak ada auxiliary kayak is, are, in Indonesia nggak ada kata sedang, itu bisa jadi simple present, bukan present continuous. Jadi kalau misal mau tahu ini present continuous atau bukan ya, kalian lihat ada kata sedang dan time signalnya ini sudah benar apa enggak. Kalau misal sudah, itu berarti present continuous. Tapi kalau misal ada kata sedang tapi time signalnya kemarin, itu bukan present continuous. Nah, kalau misalkan pengingat aja, setiap mungkin kalian untuk menghafal tenses kan ada 16 ya, mungkin itu agak sulit. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu nih, continuous itu yang kayak gimana, kalian lihat aja, atau mungkin sulit menghafal rumus. Present continuous itu rumusnya pokoknya selalu pakai verb in. Jadi misalkan simple present kan pakai verbnya verb 1. Nah, terus present perfect pakainya verb 3. Kalau misal continuous selalu pakai verb in, meskipun itu present continuous, present perfect continuous, pokoknya semua yang ada konsep yang ada continuousnya itu pakainya verb in ya.
Jadi ingat-ingat itu aja sih. Menurut aku itu udah cukup untuk pembelajaran hari ini. Say alhamdulillah dulu, alhamdulillahirabbil alamin untuk pembelajaran hari ini. So thank you guys and see you next